Hai Moduers, kembali lagi dengan saya Leonita Sanjaya sebagai Corporate Advisory dari Moduit. Dan hari ini saya akan berbincang-bincang bersama Randy dari Shalendra Capital. Hai Moduers. Thank you Mas Randy untuk Ya. waktunya ya hari ini. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang terkait salah satu produk Shalendra nih. Salah satu produk unggulannya yaitu Shalendra MSCI Indonesia Value Index Fund. Nah, kalau misalkan untuk membicarakan reksadana indeks nih, di mana mungkin biasanya kita lebih familiar dengan reksadana yang actively managed ya Mas ya. Nah, boleh dijelaskan sedikit gak apa itu reksadana indeks dan keuntungan investasinya nih di reksadana indeks? Ya, jadi kalau buat reksadana indeks sendiri itu memang lebih strateginya agak beda ya. Kalau aktif kan kita benar-benar mungkin kayak stock picking, kita milih sahamnya masing-masing sendiri gitu. Cuman kalau misalkan yang untuk reksadana indeks ini kita lebih pasif. Jadi indeks ini udah di-provide kalau yang kita pakai ini dari Morgan Stanley Capital International, di mana itu dibikin oleh Morgan Stanley. Jadi kita menggunakan konstituen yang sudah ditetapkan oleh mereka dan juga bobotnya. Jadi kita benar-benar mengikuti apa yang ada di indeksnya sehingga diusahakan kinerjanya akan semirip mungkin dengan benchmark indeksnya. Oke, kalau misalkan untuk dari sekian banyak indeks yang ada nih sebenarnya di market, nah kenapa sih dipilihnya MSCI ini Mas? Nah, kita itu waktu mau bikin produk memang kita bandingkan juga beberapa indeks ya, including yang lokal, terus juga yang internasional, selain dari MSCI ada juga dari FTSE atau FTSE. Nah, kita compare sebenarnya untuk MSCI ini bisa dibilang persentase terhadap AUM internasional itu paling besar gitu. Sehingga kalau kita mengacu ke MSCI Index, biasanya kalau nantinya ada foreign investor yang masuk ke market Indonesia, itu inflow-nya akan lebih besar ketimbang kita menggunakan acuan indeks yang lain. Jadi itu salah satu alasan kita menggunakan MSCI Indonesia Value Index ini. Oke, apabila reksadana indeks ini seharusnya resultnya itu mimicking terhadap indeksnya ya. Ya, Namun kalau misalkan kita melihat fund fact sheet-nya ini ada perbedaan nih. tuh. Nah, apakah ada adjustment untuk Shalendra terhadap instrumen-instrumen yang dipilih? Nah, kalau misalkan dari instrumennya sebenarnya kita mengikuti acuannya saja, begitu. Cuman memang kan kita nggak bisa 100% akan mirip dengan indeks, karena kan kalau di real case-nya ketika kita investasi ada biaya transaksi dan lain sebagainya, sedangkan indeks itu tidak menghitung hal tersebut, gitu. Jadi memang akan ada sedikit discrepancy dari indeks benchmark, namun biasanya kita menetapkan dengan range kurang lebih plus minus 2%. Jadi selama masih dalam batas itu, kita akan memaintain posisinya yang sama. Oke. Nah, kalau misalkan untuk melihat komposisi dari reksadana MSCI juga nih Mas, 70%-nya itu ada di blue chip yang berupa Betul. Big Bang sama Astra dan juga Telkom nih. Ya. Boleh ceritakan sedikit nggak bagaimana prospek ke depannya untuk sektor-sektor ini nih Mas? Ya, jadi mungkin kalau misalnya kita lihat dari 70% itu, mungkin yang dua kan dari perbankan, Iya. ada satu dari otomotif lah ya, satu lagi dari telekomunikasi. Untuk sektor perbankannya sendiri, menurut kita memang kalau kita lihat dari financial results mungkin di kuartal 1, mungkin kurang begitu bagus, tapi kalau kita melihat dari kinerja harga saham, sebenarnya di level-level sekarang juga sudah merefleksikan kinerjanya yang kemarin gitu. Jadi menurut kita dari sisi downside risk sebenarnya udah nggak terlalu besar, sehingga nanti once nanti ini rebound dan juga mungkin foreign flow-nya bisa balik ke market Indonesia, ini bisa naik cukup signifikan. Begitu, itu mungkin dari sektor perbankan. Kalau untuk yang otomotif, memang kita lihat untuk beberapa tahun terakhir sebenarnya penjualannya cukup stagnan gitu ya. Ditambah lagi kan sekarang juga ada penambahan players baru di industri otomotif, yaitu mobil-mobil elektrik dan lain sebagainya. Jadi memang agak cukup tertekan, cuman kita lihat juga sama nih dari sisi harga saham sebenarnya udah relatif stabil gitu. Jadi sebenarnya downside risk mungkin nggak banyak, tapi mungkin kita masih menunggu kira-kira momentum atau katalis apa yang bisa bikin dia rebound lagi gitu kalau untuk dari sisi yang otomotif. Kalau untuk telekomunikasi, sektornya sebenarnya kita lihat masih cukup positif ya sebenarnya, di mana mungkin banyak kekhawatiran sebelumnya bisa terjadi perang harga lagi nih antara players di telekomunikasi. Cuma kita lihat sebenarnya nggak juga, kayak Telkom ataupun juga mungkin ada Excel dan Indosat, semuanya sebenarnya masih oke gitu. Mereka nggak ada yang saring perang harga, sehingga kita lihat industrinya relatif kondusif. Jadi sebenarnya prospeknya masih cukup positif juga sih. Kalau misalkan untuk time horizon di investasi ini berapa lama sih yang direkomendasikan? Kalau untuk MSCI sih kita lebih merekomendasikan yang jangka menengah hingga panjang gitu. Jadi at least 3-5 tahun ataupun di atas 5 tahun gitu. Karena produk ini tetap ya, walaupun ini indeks, ini kan masih reksadana saham ya, yang dimana memang resikonya lebih tinggi gitu. Cuman in the long run biasanya memberikan kinerja yang lebih positif dibandingkan reksadana jenis lainnya gitu. Jadi emang ini sedikit high risk sehingga perlu investment horizon yang lebih panjang gitu. Oke.
Oke, kalau misalkan tadi dimention high risk berarti mungkin lebih cocok ke nasabah yang investor seperti agresif kali ya. Betul, Cuman betul. kalau misalkan untuk weight-nya mungkin yang nasabah moderat kalau misalkan mau masuk Iya, itu juga masih bisa ya gitu. mungkin bisa jadi sedikit adjustment lah ya untuk Ya. returnnya lebih naik gitu. Ya. Oke, thank you Mas Randy untuk waktunya hari ini dalam pembahasan kita di Shalendra MSCI Indonesia Value Index Fund. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk produk ini dapat mendownload aplikasi Moduit atau bagi teman-teman Beyond Clients dapat menghubungi Wealth Advisor Anda. Terima kasih.